model atau gimana bisa aja kita kalah. Iya. Tapi kalau dari segi value atau cerita gitu ya, kita bisa menang banget. Kombinasi antara wastra dan kulit dan warna sebagainya tuh hanya satu. Jadi bisa dipastikan cuma ada satu di dunia. Mereka tidak masalah mengeluarkan harga seberapapun asal mereka menganggap bahwa itu worth it. Ketemu lagi bareng sama Revalidya di podcast kamu Kiss FM Ada Tamu. Kali ini ya kita bakal ngobrol-ngobrol tentang bisnis lagi-lagi. Tapi sebelum kita ngobrol di podcast kamu, audio podcast ini bisa kamu dengarkan di Kisi Sound Flash setiap Selasa dan Jumat jam 11 siang ya. Oke, kalau gitu kita ketemu dan ngobrol-ngobrol bareng Ibu Meita Maria Timbongol. Maya. Oh iya, Meita Maya Timbongol. Betul. Selamat siang. Selamat siang. Ketemu lagi bareng sama Reva nih Bu di podcast kamu. Kita pengen ngobrol-ngobrol lagi sama Ibu nih tentang gimana sih industri kreatif khususnya tas ya, karena kan kita tahu katanya Ibu ini fokusnya di tas dan kita pengen kenal lebih dalam background Ibu mengenai industri tas ini seperti apa sih? Oke. Ya. Kebetulan kami itu produksi tas, jadi ini lebih kepada etnik Mas. Oke. Jadi kita produksi tas itu terbuat dari kulit asli, kulit sapi, kambing, domba yang kita kombinasikan itu dengan berbagai macam wastra Nusantara. Wow. Jadi seperti songket, tenun, batik. Berarti nggak hanya tas aja ya Bu ya? Tas, khusus khususnya tas. Ya, dengan brand Itando. Jadi Itando itu artinya cinta Indonesia. Oh gitu. Iya, Itando tuh cinta Indonesia. Ya, karena kita menggali berbagai macam wastra Nusantara gitu. Karena kan tiap daerah tuh biasanya kan ada wastranya tuh, dan yang memang yang paling terkenal kan batik pasti. Dan sekarang hampir di semua provinsi gitu kan memang diwajibkan memiliki ciri khas dari wastra itu sendiri. Wastra itu apa tuh Bu? Wastra itu kain Nusantara. Oh. Iya, jadi seperti batik, songket, tenun gitu. Tapis. Ya, kalau misalkan Mas dari mana misalnya? Dari Bogor. Oh, kalau dari Bogor berarti batik Bogor ada. Batik Bogor ada, batik angkot itu ya Bu ya? Iya betul, Iya betul. Kan? Batik angkot batik ada. Batik angkot kalau Jakarta itu batik ondel-ondel. Betul, seperti itu. Oh, jadi bisa dikombinasikan dengan wastra Nusantara. Mengangkat lah budaya dari Indonesia itu sendiri. Terus tas-tas apa aja sih yang Ibu buat tuh? Berbagai macam. Jadi berbagai macam model tas, dari clutch bag, handbag atau tote bag. Jadi kalau untuk modelnya atau jenisnya kita sudah ada lebih dari 200 macam sih. Banyak banget Bu. Betul. Itu jadi produksi di mana itu Bu? Kita produksi sendiri, kita punya workshop sendiri yaitu di daerah Bogor tentunya. Jadi kami punya satu tempat di mana semua pengrajin kami bekerja di situ. Jadi kami tidak maklon, itu kami produksi. Karena kita tahu ya kalau di Bogor itu punya pabrik tas. Betul, terkenal dengan itu. Iya, tas tajur itu. Iya, itu kan? ngetop dari zaman dulu ya. Betul, kalau misalnya kita pengen belanja nyari tas dulu ya kan. Sebelum ada yang namanya online, semua pasti ngambilnya ke situ tuh. Betul, jadi memang di Bogor sendiri memang banyak terdapat pengrajin tas. Dan beberapa dari itu kita rekrut yang tentunya sudah melalui seleksi kita sendiri dengan standar yang kita inginkan dan mereka memproduksi tas sesuai dengan konsep yang kita buat di Itando begitu. Oke, berarti udah berapa lama nih Bu? Kami mulai dari tahun 2015. 2015 ya, cukup lama juga ya. Cukup lama. Marketnya kemana aja tuh? Marketnya memang untuk sementara kita memang agak segmented ya. Karena kita menyasar khususnya ibu-ibu di kalangan TNI atau kementerian atau duta-duta besar, karena ini kan lebih terpakai. Karena memang kalau di kalangan itu ada tuntutan untuk istilahnya kita mempresentasikan gitu berbagai macam wastra Nusantara dan tentunya terpakai atau enggak dijadikan souvenir atau gift gitu ke luar negeri seperti itu sih. Tapi harapan kami tentunya ini akan menyasar lebih luas lagi dengan harapan anak-anak muda pun akan lebih aware untuk menggunakan produk dalam negeri dan lebih mencintai gitu. Kalau bukan kita sendiri siapa lagi kan gitu. Nah kita cuma pengen kenalan lebih dalam lagi sama desainernya nih. Kalau latar belakang Ibu sendiri gimana sih bisa? Kayaknya saya tertarik deh bikin industri tas itu, gimana tuh latar belakangnya? Saya koreksi sedikit ya. Saya bukan desainer, jadi mungkin lebih tepatnya disebut kreatif. Karena kalau untuk jabatan desainer itu agak berat, itu ada sekolahnya gitu ya. Jadi mungkin saya lebih tepat menyebut diri saya kreatif aja. Jadi model-model tertentu yang memang
kita usung atau kita ingin buat, kemudian kita diskusikan dengan pengrajin dan mereka mampu mengeksekusi itu, ya kita produksi gitu. Oke, pasti kan di awal-awal bisnis kayak begini ya Bu, kita tahu kan jatuh bangunnya, terus juga pusing-pusingnya. Ada nggak sih cerita yang Ibu paling paling nggak bisa dilupain gitu dari awal-awal bangun bisnis ini? Ya. Memang tidak mudah ya untuk mempromosikan ini walaupun kita sudah menyasar segmen pasar yang katakanlah tepat. Karena memang harus tidak bisa dipungkiri, maksud saya kalau orang Indonesia itu kan lebih, kalau untuk tas itu kan lebih lebih respect atau appreciate sama sesuatu yang berhubungan dengan luar negeri. Betul. Jadi kita mempromosikan brand dalam negeri aja itu tidak mudah sama sekali. Jadi harus ada story-nya lah di situ sehingga mereka timbul rasa oh ya ini ternyata barang ini memiliki value. Betul. Kan, bahwa ada cerita di baliknya. Kemudian kita berusaha encourage mereka, oh ya kalau bukan kita siapa lagi yang berani pakai. Kemudian ada kelebihannya juga seperti tas-tas ini tidak ada duplikatnya, dalam arti semua kita buat. Bu, ya? Bukan tidak ada KW-nya, maksudnya iya sih, udah kan? Pasti tidak akan juga mau bikin KW-nya. Tapi paling tidak ini diproduksi satu-satu. Jadi modelnya bisa sama, tetapi kombinasi antara wastra dan kulit dan warna sebagainya tuh hanya satu. Jadi bisa dipastikan cuma ada satu di dunia. Jadi sisi eksklusivitasnya itu cukup tinggi. Itu yang bikin orang tertarik pastinya. Betul. Ya kan? Di samping juga wastranya sendiri juga punya nilai sendiri karena mereka kan buat itu, pengrajin di Indonesia itu kan juga pakai benar-benar murni handmade ya. Dan itu ada ceritanya sendiri pastinya kan, tidak mudah gitu. Dimana akhirnya kita eksekusi menjadi suatu bentuk fashion item dalam hal ini tas. Pastinya pada saat kita membawa itu ada rasa bangga atau rasa memiliki yang memang hanya bisa kalau kita beli gitu. Baru kita bisa rasakan itu. Karena kita tahu ya kalau misalnya tas-tas brand luar ya itu kan kadang-kadang industrinya justru di sini ya Bu ya. Bahan bakunya. Banyak yang orang Indonesia tidak paham tahu, ya kan? Bahwa pengrajin-pengrajinnya atau pabriknya tuh kadang-kala ada di Indonesia. Nah, gitu. Mengenai bahan-bahan yang dipakai itu Bu untuk bisa menentukan kualitas terbaiknya gimana tuh? Ya kita memang quality itu waktu ya. Pemilihannya itu memang berjalannya pada saat kita menggunakan terus melihat hasilnya itu baru kita bisa tahu oh ternyata barang kualitas ini lebih baik dari kualitas satunya, misal seperti itu. Betul. Itu waktu sih. Berjalannya waktu baru bisa kejawab. Model-model dari tas Ibu sendiri tuh apa aja tuh model-modelnya? Banyak dari clutch bag, tote bag, handbag gitu kan. Memang terinspirasi pastinya dari tas-tas yang sudah beredar di luar sana. Terus kita kan mengadakan suatu survei atau suatu pengamatan kira-kira model apa sih yang lagi banyak disukai sekarang. Tapi kami berusaha tidak mencontek. Gitu ya. Mungkin kelebihan dari Itando sendiri itu kelebihannya tidak mencontek karena ada juga kan tas yang memang dibuat sama persis seperti model brand luar, hanya saja materialnya yang diganti misalnya part yang mananya diganti dengan kulit, part yang mana diganti dengan wastra gitu. Nah kami berusaha untuk menciptakan suatu bentuk yang berbeda, sekalipun terinspirasi dari brand model yang sudah ada di pasaran seperti itu. Kalau misalnya orang penasaran nih sama brandnya Ibu tuh bisa ngecek di mana tuh? Kami ada Instagramnya @itandobag. Itandobag gitu. Karena kenapa Ibu bikin ini kok segmented sih? Karena apa alasannya gitu? Kebetulan begini mungkin ya, karena historicalnya karena kebetulan saya dari lingkungan TNI, karena suami juga TNI, kemudian kami memiliki banyak sekali di lemari itu wastra. Kalau kita kan memang wajib pakai. Kemudian kita dapat souvenir atau enggak kita kunjungan-kunjungan ke daerah atau pada saat ditugaskan di luar daerah pastinya kan kita membeli-beli itu. Akhirnya suatu saat saya pikir apa ya? Karena dulu basicnya saya memang bekerja di kantor, saya ingin berbuat sesuatu, ingin menghasilkan suatu karya. Karya apa yang kira-kira waktu itu saya mikirnya gitu, karya apa yang kira-kira bisa diterima paling tidak oleh lingkungan saya sendiri saat itu. Akhirnya terbersit kalau kita bikin baju, yang bikin baju udah banyak banget gitu. Betul. Sesederhana itu sih pemikiran saya saat itu. Wah, gimana kalau bikin tas? Karena memang saya
suka sama tas. Antusiasnya pasti luar biasa ya. Nah, saya coba. Kita nggak akan pernah tahu tanpa kita mencoba. Itu penting banget ya, tuh, ya itu kan. sih kuncinya di situ. 2015 sampai 2026 cukup lama juga gitu. Apakah udah ada di luar negeri atau gimana Bu? Sudah, kalau ekspor memang belum, tetapi produk-produk kami sudah hand carry. Jadi banyak juga beberapa duta besar dari Kementerian Luar Negeri yang pakai atau kan dijadikan souvenir gitu. Jadi kami masih menerima pesan-pesanan dari beliau-beliau tersebut misalnya seperti itu. Jadi gitu. bentuk souvenir acara-acara karena mereka kan mungkin butuh seperti itu, atau enggak mereka juga pakai gitu kan. Jadi kalau dari kalangan ibu-ibu yang memang membutuhkan atau paling tidak mereka pakai gitu untuk kebutuhan acara-acara yang mereka diundang gitu. Seperti itu. Kita tahu bahwa sekarang itu kan industri atau mungkin brand lokal ya Bu ya, udah banyak disukain sama masyarakat. Iya, betul. Antusias masyarakat terhadap brand lokal yang Ibu buat itu gimana? Kalau saya lihat sih selama ini baik ya, karena akhirnya mereka aware atau menyadari bahwa di balik itu tuh ada story yang historicalnya, sehingga mereka akhirnya appreciate gitu loh. Ternyata ada barang-barang itu yang nilainya tinggi, orang luar aja bisa menghargai, masa kita enggak. Nah, masyarakat kita itu mulai ke arah sana sih kalau saya lihat gitu loh. Jadi kecintaannya terhadap produk dalam negeri khususnya itu mulai tumbuh. Karena media sosial itu juga peranannya tinggi ya. Jadi itu juga membantu dalam kita bercerita atau mengkampanyekan lah istilahnya seperti itu. Apalagi kita tahu bahwa tas-tas yang model kayak begini itu kan dipakai biasanya, kalau menurut saya yang saya tahu old money itu ya Bu ya. Jadi bisa diwariskan modelnya untuk anak-anak. Betul. Ini kan kalau kami berusaha membuat model-model yang bisa juga dipakai, tidak hanya memang kalau dilihat sekilas, wah itu kan cuma buat resepsi, acara betul. Tapi memang kami berusaha membuat itu bisa multifungsi, bisa juga untuk acara-acara casual gitu loh. Jadi pada saat mereka pakai katakanlah baju casual jeans sama kemeja atau kaos, pada saat mereka menggunakan tas-tas ini ternyata pantas gitu, karena ada sling bagnya dan memang cocok gitu. Kalau ini namanya apa Bu? Kalau boleh tahu? Ini jadi setiap ini kan kita ada namanya, kita kasih nama gitu. Kalau ini kita kasih nama Dayang gitu. Ada namanya. Jadi pada saat eksekusi ke pengrajin, kita akan bilang Mas tolong bikin seri Dayang dengan gini gitu. Jadi mereka di workshop tuh udah ada nama-namanya. Oh Dayang tuh seperti ini. Filosofisnya. Ukurannya. Ya, kalau filosofinya pasti ada. Kalau yang Dayang ini terbuat dari tenun Baduy. Ya, ini tenun Baduy ini kan lagi naik nih sekarang Baduy. Gitu. Ciri khasnya seperti ini. Iya, betul gitu. Nah, kombinasinya dengan kulit sapi. Kulit sapi. Ya. Kalau yang itu yang warna hijau. Ini namanya Sundari. Sundari itu dengan tenun NTT. Jadi ada nama satu daerah di NTT itu namanya Boti. Nah, ini namanya tenun Boti, Nusa Tenggara Timur. Dan sekarang berapa pengrajin yang Ibu pekerjakan? Kalau yang benar-benar tukang itu ada 8 tukang ya, tapi kan mereka dibantu sama istilahnya asisten. Nah itu tergantung sih. Tapi kalau yang bisa mengerjakan istilahnya bisa membuat pola, bisa menjahit dengan rapi itu 8. Untuk misalnya pengen apa namanya custom gitu, gimana tuh prosesnya ke Ibu misalnya? Ada yang memang dulu kami menerima custom tuh. Jadi misalkan Bu kami ingin dong model seperti ini, mereka kirim bisa. Cuma sekarang makin banyak pesanan gitu kan. Kemudian tuntutan kami juga harus ada ready stock di galeri yang cukup, karena kami udah sering dipanggil-panggil untuk pameran juga, sehingga itu yang custom itu agak susah sedikit agak sedikit sulit untuk kita penuhi gitu. Kalau beli tas ini apakah ready stock apa harus PO dulu biasanya? Kalau tas kami ready, kami karena produksi tiap hari dan kita punya 2 galeri di Bogor maupun di Jakarta. Wah, di mana tuh Bu? Kita pengen tahu. Kalau di Bogor itu di Johar Grande, daerah Tanah Sareal. Oh, di Johar. Ya, di Johar, betul. Kalau di mana? Di Jakarta itu di daerah Pondok Labu, Jakarta Selatan. Iya. Oke, Healthy People tuh buat kamu yang pecinta tas-tas yang etnik ya kan, bisa dibilang etnik juga ya Bu ya. Itu bisa langsung aja ke Johar Grande. Ini salah satu contohnya. Wah, ini bagus banget seperti sih. Ini handbagnya. Ini juga dari tenun NTT. Kita juga ada yang dari Songket Bali misalnya. Saya kasih contoh ya. Nah seperti ini, dan dia kulitnya itu pakai kulit sapi. Memang kelihatannya sekilas seperti kroko, karena dia kulit sapi yang dicetak motif kroko. Bukan, ini sapi. Bukan kulit laki-laki buaya, bukan? Iya, bukan. Bukan ya. Jadi
semua materialnya istilahnya mungkin takutnya konsumen atau pembeli itu ragu gitu ya, kita selalu cantumin sih. Maksudnya kita ininya kulit yang kita pakai. Dan ini kan bisa dites, ini asli atau tidak. Bisa dibakar. Betul, ya kan? Cara ngetes sederhananya dibakar. Betul. Jadi kalau memang kulit jangan asli, sama tas-tasnya ya. cukup dibakar ininya aja. Kalau kulit asli dia tidak akan tersulut yang langsung apinya langsung menyala. Oke. Tapi kalau dia plastik, udah pasti dia langsung sintetis apinya kelihatan. pasti ketahuan. Pasti langsung apinya nyala. Gitu. Nah, pengen tahu juga nih Bu tentang range harga. Ya, oke. Gimana kita, tuh? Kan kita juga produksi ada yang dompet gitu ya, dompet kecil gitu untuk handphone. Jadi kita dari harga masih sangat terjangkau kalau untuk tas-tas seperti ini dari 285.000. Start from ya? Ya, start from itu sampai 1,7. Wow, affordable banget ya, dengan begitu. Bagus songket gitu kan, jadi wastra Indonesia. Termasuk terjangkau karena mungkin kita bukan maklon, kita produksi sendiri. Betul. Jadi banyak cost yang bisa kita cut gitu. Wow. Ini bisa jadi pelajaran juga buat anak-anak muda juga nih. Karena saya punya temen, dia anak lulusan desain produk. Wah, itu kan tuh. pastinya butuh kolaborasi. Kalau misalnya ada kolaborasi Ibu tertarik gak sih Bu? Ya bisa aja kalau kita perlu bicara-bicara dulu sama kan. anak muda biasanya kan. Dan Gen Z atau anak muda itu luar biasa sih. Mereka lebih kreatif pasti. Betul. Karena mungkin dari muda memang sudah banyak bahan ya. Beda sama gen-gen kita ini. Gitu. Betul. Terus juga pengen tahu juga nih Bu, karena kita kan tahu bahwa Ibu kan tadi segmentednya ibu-ibu TNI, duta besar. Apresiasi di luar negeri itu seperti apa? Karena kita tahu kan dipesan sama Kementerian Luar Negeri ya. Iya. Mereka bagus banget sih gitu. Mereka pasti kasih feedback lewat WA misalkan. Pada suka lo produknya seperti itulah. Ini atau enggak kirim foto gitu kan. Ini kita udah pakai gitu. Sangat-sangat baik kalau ininya tanggapan responnya dari sananya responnya sangat baik. Untuk pemasarannya Ibu gimana tuh untuk tas-tas yang seperti ini? Selain lewat lewat Instagram memang yang paling work itu ini sih words of mouth ya, dari mulut ke mulut sih. Ini juga masih menjadi ini ya. Jadi tiba-tiba selalu ada yang kontak karena dapat rekomendasi dari mana, dan kita rutin ikut pameran Inacraft. Aircraft. Inacraft. Jadi Inacraft itu kan pameran untuk craft terbesar di Asia Tenggara, di mana diadakan setiap setahun 2 kali di JCC, dan kami selalu partisipasi dalam kegiatan itu, dalam pameran itu gitu. Kita juga pengen belajar juga dari Ibu, karena kita tahu 2015 sampai 2026 gimana sih punya mental menjadi seorang pengusaha, khususnya di industri kreatif seperti ini. Memang nggak mudah sih, karena untuk mempertahankan untuk tetap jalan itu kan nggak mudah. Yes, betul. Jadi kalau saya sih sederhana aja ya, yang penting kita jalan aja. Jadi nggak usah terlalu yang ngelihat misalkan sebelah kanan kok udah sampai di titik sana, sebelah kiri udah begini ya. Jadi kita percaya diri aja gitu. Kalau prinsip saya jangan berhenti, merangkak pun tidak masalah. Yang penting kita tetap jalan. Jalan terus pastinya. Jalan terus aja. Pasti akan ada way out gitu. Dan hambatan-hambatan itu pasti ada ya. Tapi gimana caranya? Ada banget. Kita bisa mengatur ritme tersebut ya. Iya betul. Ini kan contoh juga tiba-tiba dipanggil sama KISI FM. Itu kan suatu hal yang tidak pernah terfikir ya. Tapi karena kita memiliki katakanlah jaringan atau kenalan gitu kan, tiba-tiba ada saja yang merekomendasikan atau bagaimana, seperti itulah. Ada aja jalannya gitu. Iya betul. Pastinya kita bisa belajar juga mengenai industri kreatif sama Ibu tersebut gitu kan. Terus juga tadi kan Ibu berbicara tentang warisan Nusantara. Kedepannya pengen kolaborasi apa lagi sih Bu? Kolaborasi sama pihak lain gitu ya. Pengen buat apa kah? Pengen dibuat ini kah? Ada kah ide-ide kedepannya nanti? Betul, karena kan kita kan harus menyesuaikan dengan demand-nya dari masyarakat ya. Kira-kira maunya seperti apa gitu kan. Kalau untuk saat ini sih memang jujur saya masih konsentrasi di tas gitu ya. Memang kami punya brand-brand lain. Ada juga. Ada. Jadi memang saya punya brand lain. Contohnya Gaya Nick, Gaya Etnik dan Unik, itu kami produksi outer dan tas. Tapi tasnya itu dari bahan sintetis. Karena kita menyasar istilahnya mereka yang menengah ke bawah tapi pengen juga tampil secara stylish. Betul. Dan itu jalan juga sih. Itu jadi kalau untuk brand Itando sendiri memang masih di tas, karena masih banyak
PR dan masih banyak yang bisa kita gali atau kita ulik gitu. Menurut saya sih masih merupakan tantangan besar banget gitu. Persaingan brand-brand lokal dengan brand luar negeri gimana menurut Ibu? Ya itu tadinya kan sulit ya untuk ini. Tapi kalau makin kesini saya lihat masyarakat udah mulai aware gitu. Jadi mereka mungkin kalau dari segi harga misalnya atau dari segi apa ya model atau gimana bisa aja kita kalah. Tapi kalau dari segi value atau cerita gitu ya, kita bisa menang banget. Dan dari pameran yang ada, katakanlah yang berskala internasional ya, dalam hal ini misal Inacraft, saya mendapat suatu pelajaran bahwa mereka tidak masalah mengeluarkan harga seberapapun asal mereka menganggap bahwa itu worth it gitu. Pasti kalau jualan kayak gini kan kita tahu ya segmen pasarnya jelas. Betul. Kan? Harus di segmen pasar yang jelas sih. Dan berapapun harganya kayaknya sih pasti orang suka gitu. Betul. Gimana caranya untuk orang itu tertarik dan repeat order untuk menjadi langganan di tasnya Ibu? Biasanya satu pastinya kita mempertahankan kualitas dong. Ya kan, mempertahankan kualitas itu nomor satu. Udah pasti kalau mereka udah ngerasakan kualitasnya mereka akan repeat order. Atau enggak sebagian besar kalau dari cerita-cerita konsumen pada saat mereka pakai itu ternyata mereka mendapat apresiasi dari orang-orang yang melihat. Tas kamu bagus, lucu, beli di mana? Itu sih artinya secara tidak langsung konsumen kita itu sudah menjadi duta-duta kita sendiri gitu. Asal kita menyasar segmen yang jelas, pas. Tapi saya juga pernah nyoba katakanlah kepada para Gen Z istilahnya. Pada saat kita buat model yang dalam arti bisa diterima oleh mereka. Mereka pun appreciate kok. Mereka bilang lucu-lucu. Cuma memang mungkin kalau dari segi harga belum masuk ya. Belum masuk. Tapi paling tidak ada respon. Mereka menghargai lucu banget ya, pengen gini. Tapi pas mereka lihat harga, ya wajar lah. Nanti dulu ya tante. Gitu ya. Seperti itu sih. Betul. Tadi kan kita berbicara juga tentang industri kreatif juga, berbicara tentang harga dan sebagainya. Dan sekarang itu menurut Ibu dengan kenaikan harga bahan bakar minyak, dolar yang luar biasa, apalagi kalau misalnya diekspor, ya kalau diekspor enak ya Bu ya. Itu apakah ada kenaikan dari bahan baku tersebut? Kalau kenaikan bahan baku ada. Ada. Tapi memang untuk penjualan karena mungkin sasaran kita dari awal itu menengah atas, istilahnya dampaknya. Ini kuncinya nih Bu. Belum terlalu ya. Gitu karena mereka di segmen pasar yang mampu ya, dasarnya mampu dan memang butuh gitu. Gitu. Jadi masih jalan sih. So far. Kalau misalnya ibu-ibu dan ibu-ibunya teman saya dan ibunya ibu teman-teman nih, kalau pengen mau cari barang-barangnya Ibu di mana? Sekali lagi. Bisa di IG. Boleh. Itu fast response ya. Kami di IG @itandobag. @itandobag. Ya, betul. Kalau misalnya pengen datang nih ke tempatnya Ibu, pengen belajar di galeri, itu boleh nggak sih? Belajar gimana? Iya, belajar atau pengen lihat langsung gitu. Kalau kita kan workshopnya berbeda sama galeri. Oh, beda. Iya, kalau workshop kita ada satu tempat yang kami sewa, itu satu rumah, itu di daerah Ciampea. Tapi kalau galerinya ada di Bogor nih. Itu di kabupaten ya, berarti kalau Ciampea itu kabupaten. Nah, kalau untuk galerinya di Bogor itu di kota Bogornya. Tadi yang di Johar Grande, Blok D1. Johar Grande, Blok D1. Kedua Waringin, Tanah Sareal bisa. Langsung ready stock tuh. Tapi kalau yang lengkap memang di Jakarta sekarang. Iya, Jakarta karena kami baru buka di Jakarta Selatan, jadi kita karena konsumen kita memang bisa dibilang 80% dari Jakarta sih. Mau nggak mau memang kita harus buka store ya di sana. Ada satu tempat yang kita bisa taruh tas-tas kita display di situ sih gitu. Wah, keren banget pelajarannya nih Healthy People ya, karena kita tahu bisa belajar dari Ibu yang dimana kalau misalnya pengen jualan pastinya harus dengan segmen yang tepat. Harga yang mungkin bersaing juga affordable gitu ya kan. Betul. Terus inovasi yang mungkin bisa dilakukan sama teman-teman untuk mendapatkan cuan pastinya. Apakah pengen tahu nih Bu, kita kan pengen belajar juga menjadi seorang pengusaha. Cuan untuk bisa masuk di industri kreatif gini ada nggak sih Bu? Kelihatan gak sih cuannya gitu? Ada pastinya. Cuan banget gak sih Bu? Nah gini, kalau ditanya cuan banget atau enggak itu kan sifatnya subjektif. Betul. Karena bagi kita besar belum tentu orang belum tentu besar. Tapi kalau menurut pendapat saya, kalau ditanya
ada potensi cuannya nggak? Pasti ada. Oke. Nah itulah dituntut kreativitas tersendiri. Kira-kira inovasi. Iya, dari suatu bahan ini yang ada, katakanlah kita sumber daya alamnya ada atau materialnya ada, kita mau bikin apa nih? Nah itu sebenarnya tantangan tuh. Betul. Khususnya buat anak muda gitu. Mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang generasi kayak saya ini tidak terfikirkan gitu loh. Betul. Entah bentuk tasnya model seperti apa, atau dibikin seperti back charm mungkin. Oh iya, itu lagi ngetren tuh Bu. Back charm mungkin kan. Jadi yang lagi cuma kita kreasikan seperti apa atau bagaimana ya, itu tantangan sendiri sih. Jadi kalau dibilang ada atau enggak potensi cuannya pasti ada. Pasti ada. Apakah sekarang itu masih terbatas di gender perempuan, apa udah masuk ke gender laki-laki nih Bu? Sebenarnya kalau saya kan konsentrasi memang di perempuan. Betul. Walaupun kami dari awal sudah produksi tas laki-laki. Nah, antusiasnya gimana tuh Bu? Laki-laki ternyata selalu nanya, buat laki-laki ada nggak? Waktu awal-awal kami bikin memang laki-laki kami buat, tapi makin kesini saya lebih konsentrasi ke perempuan karena untuk menyediakan kebutuhan perempuan aja nih kita udah agak kewalahan nih ceritanya. Iya. Tapi ternyata pertanyaan dari kaum pria itu ada, nggak buat yang buat laki-laki, tapi kita buat sih. Ya ada beberapa bapak-bapak yang pesan dompet, misalnya kita karena dalam jumlah yang masuk ke operasional ya kita ini produksi. Oke. Dan pesan dan kesannya nih menurut Ibu tentang Indonesia, kita tahu ya bahwa kan birokrasinya, terus itunya. Menurut Ibu gimana? Apakah ada hambatan untuk dalam memasarkan produk-produk brand lokal? Karena kan kita tahu ya persaingan dengan brand-brand luar tuh seperti apa. Iya. Justru kayak kami begini kan disupport banget sama pemerintah ya. Artinya apa yang kita lakukan justru mendapat perhatian yang penuh dari pemerintah. Apalagi tujuannya mengangkat juga budaya, mengangkat wastra. Tentunya disupport sih. Contohnya saya pun masuk ke industri ini juga yang banyak membantu itu Dekranasda Kota Bogor, ya kan. Pada saat itu Bu Wali Kotanya juga sangat membantu kami gitu kan, Bu Yana Ardian. Jadi tidak ada hambatan sih kalau hubungannya sama birokrasi, justru kita mendapatkan support gitu. Nah, bisa belajar tuh healthy people ya buat sama Ibu ini gimana caranya mengelola bisnis yang kreatif pastinya. Terakhir nih Ibu, harapannya terhadap industri kreatif khususnya di tas itu seperti apa ke depannya? Ya, tentu harapannya kalau untuk saya sendiri ya, maksudnya untuk sebagai owner Itando, harapannya apa yang kami produksi itu bisa diterima oleh semua kalangan. Harapannya demikian. Untuk saat ini memang masih segmented, tapi paling tidak apa yang kami lakukan sekarang itu akhirnya bisa dilirik juga nih dengan berbagai kaum. Dan PR buat kami pun bagaimana menciptakan suatu tas-tas yang bisa memang akhirnya dipakai oleh semua kalangan dengan harga mungkin tidak menurunkan nilai, tidak menurunkan kualitas, tapi bisa dipakai oleh semua generasi. Gitu. Terus juga harapannya buat teman-teman generasi muda, milenial dan Gen Z yang pengen baru terjun ke dunia usaha, apa Bu pesan dan untuk teman-teman? Terus berkarya, jangan takut gagal. Kemudian melangkah aja, sekecil apapun langkah yang kita buat itu pasti berefek sih. Daripada kita hanya punya angan-angan, punya mimpi, terus itu hanya menjadi suatu angan aja. Karena kan kita tidak berani melangkah karena kita tunggu sempurna. Yes, betul. Itu tidak akan pernah terjadi. Jadi kita melangkah aja dengan sumber daya atau dengan kemampuan yang kita miliki. Pasti di tengah jalan itu Tuhan pasti bantu. Tuhan pasti bantu. Terima kasih Ibu Meta Timbongol dari owner dari Itando Etik dan Bag udah main di podcast kamu. Terima kasih juga undangannya KISI FM. Yes, betul. Kalau gitu terima kasih Healthy People, ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye bye.